Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar terkait dengan RPP. Jadi kompetensi intinya yaitu tiga: memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah. Untuk yang keempat, kompetensi 4 yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak aktif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dan untuk kompetensi dasarnya yang berisi tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang 4.4 yaitu mengonstruksikan teks berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi yang di dalamnya terdapat, yaitu permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaannya. Indikator yang dicapai dalam RPP yang telah saya buat yaitu ada 4. Yang pertama, menganalisis struktur teks eksposisi. Kedua, menganalisis bahasa. Yang ketiga, menentukan ide pokok. Dan yang keempat yaitu membuat ringkasan pada teks eksposisi tersebut. Tujuan pembelajaran yaitu menganalisis struktur teks eksposisi buku bahasa Indonesia. Yang kedua, menganalisis bahasa teks eksposisi. Yang ketiga, menentukan ide pokok. Dan yang keempat, membuat ringkasan teks eksposisi. Materi dalam pembelajaran yaitu ada 9 sisi. Yang ketiga, konsep. Yang keempat, pengertian teks eksposisi. Yang kelima, prinsip. Keenam, struktur teks eksposisi. Yang ketujuh, prosedur. Dan yang adalah langkah-langkah menentukan ide pokok serta ringkasan eksposisi. Metode pembelajaran yang terdapat dalam RPP saya yaitu menggunakan pendekatan saintifik, kemudian menggunakan metode curah pendapat, diskusi, penugasan. Jadi metodenya menggunakan jadi siswanya bisa untuk berargumen serta berpendapat kepada hasil teks yang dibuat oleh siswa lainnya. Selain itu juga ada diskusi bareng bersama dengan guru atau teman sekelasnya. Kemudian setelah ada diskusi, ada juga pembagian tugas. Jadi setelah diberikan tugas oleh guru, siswa mampu untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh guru tersebut. Model yang digunakan yaitu inquiry terbimbing. Jadi juga dibimbing oleh gurunya. Jadi siswa tidak langsung membuat teks eksposisi tersebut. Jadi langsung dibimbing oleh gurunya terdahulu agar bisa mempermudah siswa dalam mengerjakan. Kemudian untuk media, alat, dan sumber pembelajaran. Media yang digunakan yaitu contoh-contoh teks eksplanasi dan EYD, yaitu ejaan pokoknya ejaan bahasa Indonesia gitu. Kayak huruf kapitalnya gitu penulisannya. Terus untuk alat atau bahannya kita menggunakan LCD dan laptop.
ketiga yaitu sumber belajar. Sumber belajar itu berdasarkan bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia yang diambil dari Kemendikbud dan dari internet juga. Nah, penelitian autentik. Nanti saya akan jelaskan penelitian autentiknya. Jadi penelitian autentik itu ada dua, yaitu penentuan teknik dan bentuk instrumen penelitian. Untuk penilaian autentik, maaf tadi bukan penelitian, penilaian. Jadi penilaian autentik itu di dalamnya ada penentuan teknik dan bentuk instrumennya, seperti ranah kompetensi. Di dalam penentuan teknik dan bentuk instrumennya itu di dalamnya ada ranah kompetensi, teknik penilaian, serta bentuk penilaiannya. Jadi misalkan ranah kompetensi yaitu yang pertama tentang pengetahuan yang terdapat pada KD 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dalam bidang pekerjaan. Teknik penilaiannya itu berbentuk tes tertulis. Bentuk penilaiannya itu menggunakan dokumentasi analisis. Terus kalau misalkan kayak yang ranah kompetensi kedua itu ada pada kompetensi dasar yang ke-4.4 yang berisi tentang mengonstruksikan teks eksposisi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi yang di dalamnya itu terdapat permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaannya. Teknik penilaiannya diambil dari produk. Bentuk penilaiannya daftar skala mulai dari 1 sampai 4. Nah, untuk instrumen penilaian di dalamnya terdapat kompetensi dasar, indikator setiap kompetensi dasar, terus indikator soal, jenis soal, dan dan butir soal yang diberikan. Nah, untuk yang kompetensi dasar 3.4 menganalisis bahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Indikator setiap KD yaitu seperti mengenal isi struktur teks eksposisi dan mengenal apa isi bahasa yang ada dalam teks eksposisi tersebut. Diambil yaitu tentang fakta teks eksposisi, pengertian teks eksposisi, dan prinsip struktur teks eksposisi. Indikator soalnya yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi, dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bahasa teks eksposisi. Jadi indikator soal di dalamnya itu siswa dapat mengidentifikasi struktur dan bahasa yang ada pada teks eksposisi tersebut. Untuk jenis soalnya berbentuk tes tulis berupa lampiran. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu mengonstruksikan teks eksposisi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi seperti permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dalam indikator setiap KD terdapat yang pertama menentukan ide pokok, kemudian yang kedua membuat ringkasan yang ada pada teks eksposisi tersebut. Kemudian untuk materi yang diajarkan yaitu yang pertama tentang fakta, yaitu fakta dalam teks eksposisi, dan yang kedua konsep yang di dalamnya terdapat pengertian teks eksposisi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tentang prinsip.
siswa mampu untuk merangkai ide pokok dalam teks eksposisi. Dan yang terakhir yaitu tentang prosedur. Langkah membuat ringkasan tersebut, yaitu ringkasan dalam membuat teks eksposisi tersebut. Kemudian untuk indikator soal, siswa mampu menentukan ide pokok dengan memperhatikan aspek isi dan bahasa teks eksposisi. Dan yang kedua, siswa mampu membuat ringkasan teks eksposisi berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan. Untuk tesnya itu berupa tes praktek proyek, jadi langsung terjun. Kalau yang KD dari 3.4 yang hanya menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi hanya dilakukan dengan menggunakan teks. Tapi kalau untuk yang mengonstruksikan teks eksposisi ini soal praktek, jadi langsung mempraktekkan teks tersebut. Kemudian untuk butir soal terlampir juga. Bentuk instrumen, terdapat tes uraian, yaitu yang pertama identifikasi dan tuliskan struktur, ciri-ciri dan pilihan kata diksi posisi yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Dan yang kedua, menentukan jenis teks eksposisi yang telah dianalisis. Jadi seperti itu untuk rubrik penilaian ada sendiri. Nanti kalau rubrik penilaiannya itu di dalamnya ada nama, kelas, judul, tanggal, kemudian skor, terus kriteria, serta komentar. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Semoga terima kasih terima kasih karena telah bersedia untuk mendengarkan materi yang telah mendengarkan penjelasan dari saya berdasarkan materi yang telah saya buat. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.